Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adian Sabra Pratama dengan NIM E41202151. Di sini saya akan menjelaskan kode program saya HTML dan CSS yang akan berdampak pada tampilan website seperti gambar di kanan atau seperti tampilan pada bagian kanan. Nah, kita mulai untuk penggunaan CSS-nya. Saya menggunakan CSS bertipe eksternal, yaitu file CSS yang berada di luar nanti dipanggil lewat login HTML ini. Oke, kita mulai dari bagian atas. Nah, di sini saya menggunakan sebuah tag div. Ini untuk mengkontainer sebuah kode program yang ada di sini. Nah, untuk class di sini adalah sebuah perintah yang nantinya class yang ada di sini berada pada CSS seperti itu. Setelah itu saya menggunakan sebuah image untuk memasukkan gambar, yaitu logo Politeknik Negeri Jember beserta juga kelasnya yang berada pada CSS ini. Dan untuk heading 1 saya menggunakan heading yaitu 1 yaitu Politeknik Negeri Jember ya, seperti ini. Lalu saya menggunakan sebuah paragraf jurusan Teknologi Informatika yang ada di bawah sini. Nah, untuk CSS yang berada pada bagian atas ini, saya menggunakan sebuah, yang pertama saya mengatur body, yaitu body dalam setiap tampilan akan bertampilan seperti gambar yang saya inputkan, atau backgroundnya akan seperti gambar yang saya masukkan. Nah, untuk margin saya buat 0, lalu padding saya buat 0 juga. Lalu background size, yaitu ukuran dari backgroundnya saya buat seperti cover dan posisinya center. Lalu font family-nya sans serif seperti itu. Lalu setelah itu di kelas ini kan ada kelas header. Nah, saya membuat kelas header di sini yang berisikan paddingnya 5px, backgroundnya saya tetapkan, font size, ukuran dari fontsnya, color dari warna tulisannya jika ini warna dari backgroundnya. Lalu text alig adalah posisi dari tulisan tersebut. Untuk padding adalah ruangan dari jarak antar ruangan di dalam border itu sendiri, seperti itu. Oke, untuk logo header. Nah, logo header di sini adalah logo Politeknik Negeri Jember ini. Saya membuat dengan lebar 100px dan panjang 100px juga pixel. Nah, agar tampak seperti tidak pecah, saya membuat 100-100. Lalu posisinya absolut, lalu itu berada pada top, yaitu jarak antar atas logo dengan atas yaitu 2%. Lalu left yang berarti kan jarak antar logo dengan bagian tepi kiri adalah 3%, seperti itu. Kita langsung menuju ke menu bar. Menu bar yaitu menu yang ada di bawah sini, beranda tentang dosen dan fasilitas. Saya membuat menu bar dengan menggunakan yang pastinya CSS dan juga HTML. Nah, kita mengkontainer dulu yaitu div. Kita gunakan div di sini. Di sini kita mengkontainer dulu UL dan LI-nya dulu. Nah, untuk itu kita menggunakan kelas menu bar. Oke, dan ini herf yang berarti kan nanti ketika beranda ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi sebuah link atau sebuah halaman lain yang nantinya akan bisa diklik, seperti itu. Kita langsung lihat CSS-nya. Nah, di bagian menu bar sini terdapat banyak sekali CSS yang berbagai macam. Saya menggunakan background dengan yang saya tetapkan. Background yaitu background yang ada di sini yang berwarna ini. Lalu posisi teks saya menggunakan tengah, yang berada pada tengah. Lalu menu bar UL itu ininya. Nah, di sini saya menggunakan display inline flex, lalu displaynya inline flex, lalu lifestyle-nya none. Maksudnya lifestyle di sini adalah ketika ini di none adalah tidak muncul seperti lingkaran-lingkaran di samping list, kayak seperti list pada biasanya. Lalu color ini adalah warna tulisan. Nah, di sini saya menggunakan
CSS menu bar UL LI, yang berarti di dalam sini, di dalam menu bar ini terdapat UL lalu LI. Nah, di LI-nya ini saya atur dengan aturan seperti lebarnya 120 pixel, marginnya 5 pixel, dan paddingnya 5 pixel. Saya mengatur LI-nya, dan lalu saya membuat, untuk mendetailnya saya membuat menu bar UL LI A, yang berarti kan di dalam UL terdapat LI dan terdapat A. Nah, untuk bagian akhirnya saya A ini mengatur dari aset itu sendiri, text decoration, yang artinya nanti biasanya jika link akan terdapat garis bawah, yaitu saya hilangkan, saya buat none, dan juga berwarna, dan juga ini warna dari tulisan tersebut. Oke. Kita buat aktif. Nah, aktif ini sendiri. Oke. Lalu menu bar UL LI hover. Nah, untuk ini adalah saya membuat sebuah function yang sebuah kode program yang nantinya berdampak pada pembuatan. Nah, ketika kursor di sini akan muncul sebuah kotak yang mengelilingi tulisan beranda, atau tulisan tentang, atau tulisan dosen, atau tulisan fasilitas, atau bisa diartikan kotak yang border yang berada pada list, seperti itu. Kita langsung menuju ke login. Nah, di login box sendiri saya membuat sebuah kontainer lagi, yaitu nanti saya akan membuat sebuah kelas login di CSS, lalu berisikan sebuah image, lalu ada formnya actionnya tidak ada sementara, lalu kita buat paragraf, username, lalu input text, yang berarti kan teksnya yang diinput apa. Saya membuat teks karena username, lalu nama ini sebagai name username, lalu placeholder ini adalah tulisan bayangan ini, masukkan username, lalu input text password, saya menggunakan tipe teksnya seperti password, seperti ini, akan tidak nampak. Oke. Lalu name-nya login, class-nya button login. Oh, ini button. Nah, untuk placeholder-nya saya tuliskan masukkan password. Nah, untuk button saya tipe sumbit, lalu name login, class button. Tipe sumbit adalah tipe yang seperti tombol login pada umumnya, seperti itu. Nanti ada saya membuat kontainer lagi, yaitu sebuah link yang biasanya berisikan register dan lupa password, agar nantinya si pemakai atau si pengguna bisa melakukan daftar atau lupa password yang nantinya posisinya berada di bawah login ini, seperti ini. Oke. Huruf ini yang berartikan link. Oke. Kita langsung ke CSS-nya. Yang pertama login box. Nah, login box ini saya membuat sebuah login box, yaitu kotak ini, atau kotak seperti kotak card ini. Nah, saya membuat ini, lalu dengan ketentuan lebar dan panjangnya seperti ini, lalu backgroundnya berwarna ini, color tulisannya berwarna ini, lalu top left-nya itu adalah border kotak ini dengan batas atas saya membuat 60%, lalu batas kirinya saya membuat 50% dengan posisi absolute. Oke. Transform saya membuat translate, lalu box sizing atau ukuran box, border box saya membuat dengan border box, lalu paddingnya saya membuat 30 pixel. Border radius adalah seperti lengkungan yang ada di pinggir sini, yaitu membuat lengkungan agar kotak ini tidak terbuat lancip seperti ini. Nah, saya membuat dengan cara lengkung. Oke. Nah, lalu ada logo login. Nah, logo login di sini adalah saya membuat logo login yang berada pada yang memiliki aturan, yang memiliki sebuah ukuran seperti ini, panjang dan lebarnya, lalu posisinya absolut. Nah, jarak antar top dengan left-nya saya membuat minus 50 dan berhasilkan seperti ini, berada pada tengah-tengah. Lalu login box
yaitu paragrafnya saya membuat marginnya 0, paddingnya 0, lalu font weight-nya bold. Lalu saya membuat login box input, yaitu saya membuat width-nya sebagai 100%, lalu itu dari sini hingga sini. Lalu margin bottomnya saya membuat 20 pixel jarak antara sini dengan sini. Lalu login boot input type text, lalu saya menggunakan input type password, yaitu dua inputan tadi, yaitu ini dengan ini. Saya membuat bordernya none agar tidak tampak kotak. Lalu saya buat border button agar tampak kalau ini bisa diisi. Border button itu yang ada di bawah sini. Lalu saya membuat backgroundnya transparan, yaitu transparan dari kotak lengkung ini. Lalu outline-nya none. Lalu height-nya saya buat 40 pixel. Lalu color tulisan saya membuat warna seperti ini, dan fonts dari tulisan itu adalah 16 pixel seperti itu. Dan untuk button login yang ada di sini, saya mengcoding button agar tidak menggunakan CSS. Untuk tampilannya saya menggunakan margin left 10 pixel, margin button 20 pixel, margin left, margin button. Lalu backgroundnya saya buat none, bordernya saya menggunakan ukuran seperti ini, 1 pixel solid dengan warna ini. Ini adalah warna tulisan login itu sendiri. Dan width-nya adalah 92,5%. Lalu paddingnya 10 pixel, colornya adalah warna seperti ini. Font size-nya, ukuran dari font login ini saya menggunakan 18 pixel, letter spacing 3 pixel, kursor pointer, kursornya adalah pointer. Nah, kan akan berubah. Dan border radiusnya saya membuat 20 pixel, yaitu lengkungan ini. Saya buat dengan 20 pixel. Nah, border hover ini di saat saya mengarahkan ke sini, warna akan berubah. Oke, nah, lalu kita menuju ke button, yaitu button yang berada pada sini, div class button ini. Saya membuat register dan lupa password. Lalu button ini saya menggunakan margin left 10 pixel, margin right 10 pixel, lalu display-nya flag, lalu justify content space between. Oke. Lalu button A saya membuat color tulisannya seperti ini, lalu font size-nya saya buat 15 pixel, text decoration-nya saya none, yaitu munculnya sebuah garis bawah yang ada di sini saya hilangkan. Lalu saya samakan juga untuk text decoration-nya underline. Saya buatkan jika button ini diarahkan ke sini, saya akan memunculkan sebuah text decoration underline. Nah, seperti ini. Hover itu fungsinya seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.